Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik kini bersiap untuk memperkenalkan kabinetnya yang bertajuk Kabinet Merah Putih. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Nama tersebut dipilih sebagai simbol dari semangat nasionalisme dan komitmen untuk memajukan bangsa. Dengan para menteri yang kompeten di bidangnya, diharapkan kabinet ini dapat menjalankan agenda pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kabinet Merah Putih terdiri dari berbagai menteri yang memiliki latar belakang kuat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap menteri dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka, serta visi yang sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo. Sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas dan efisiensi dalam bekerja, setiap menteri akan menggunakan kendaraan resmi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mobil-mobil tersebut tidak hanya akan mendukung aktivitas mereka, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah penggunaan mobil Maung Garuda yang juga digunakan oleh Presiden Prabowo. Mobil ini diproduksi secara lokal dan dirancang dengan berbagai fitur modern serta keamanan tinggi. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung industri otomotif Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. Selain Maung Garuda, para menteri juga akan diberikan pilihan mobil dinas yang efisien, ramah lingkungan, dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkenalkan kendaraan listrik dan ramah lingkungan di kalangan pejabat negara. Pada video ini kita akan membahas beberapa menteri di Kabinet Prabowo yang memiliki selera pilihan mobil yang bagus. Menteri pertama ialah Meutia Hafid. Politikus Partai Golkar Meutia Hafid ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. 3 periode menjadi anggota DPR RI. Berapa harta kekayaan Meutia Hafid? Dikutip dari laman lhkpnkpk.go.id, Meutia memiliki total harta kekayaan mencapai 18,7 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tanggal penyampaian 22 Juli 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik 2023. Berdasarkan laporan tersebut, Meutia memiliki 2 unit mobil, yakni Toyota Innova tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp2.270.000, 150 juta rupiah, dan Hyundai Palisade tahun 2021 dari hasil sendiri senilai Rp450 juta rupiah, serta 1 unit motor Toyota Yamaha tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp25 juta rupiah. Namun pada saat pembekalan Menteri tangga 16 Oktober, Meutia terlihat menggunakan mobil mewah berwarna hitam, yakni Land Rover Defender dengan pelat dinas DPR. Melansir dari berbagai sumber, harga Land Rover Defender di Indonesia dimulai dari 2,5 miliar rupiah untuk varian dasar 11020S dan naik hingga 6,3 miliar rupiah untuk varian tertinggi. Tidak diketahui pasti model yang mana yang dipakai oleh Meutia Hafid. Dicek di laman resmi ATPM Jaguar dan Land Rover di Indonesia, mobil tersebut dijual mulai dari 3 miliar rupiah sampai hampir 4 miliar rupiah. Itu merupakan harga OTR Jakarta. Defender yang digunakan Meutia berwarna grey. Mobil ini menjadi SUV terkuat di pasaran. Desain lampu depan dan daytime running menggunakan LED, dilengkapi lampu kabut dan lampu belakang. Mobil ini kian terlihat kokoh dengan pilihan velg logam 19 inci, 20 inci atau 22 inci. Ada pula atap panorama
dengan sunroof geser interior Land Rover Defender menawarkan fasilitas mewah dan material berkualitas tinggi di seluruh bagiannya. Dimulai dari jok kulit mewah ditambah teknologi berpemanas yang memanjakan penumpang, tersedia di setiap baris. Meski demikian, mobil tersebut sejatinya memang mobil mewah dan mahal. Mobil itu memang tidak diperuntukkan untuk penggunaan jalan raya pada umumnya. Mobil tersebut merupakan mobil dengan kemampuan off-road. Menteri kedua ialah Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Aktivis hak asasi manusia, HAM, asal Papua Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh terpilih menjadi pembantu Presiden Prabowo. Nama Pigai kian populer saat ia menjadi salah satu dari 11 anggota Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, dari 2012 hingga 2017. Sebagai aktivis HAM, Pigai dikenal lantang dalam menyuarakan isu-isu keadilan dan penegakan HAM, terutama di wilayah asalnya, Papua. Selama menjadi komisioner Komnas HAM, Pigai kerap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan hak-hak dasar warga negara. Membahas sisi lain dari Natalius Pigai, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 4,3 miliar rupiah. Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (ELHKPN) yang diserahkan Pigai pada 9 Juli 2019. Sayangnya, belum ada data terbaru terkait harta kekayaan dari aktivis HAM ini. Natalius Pigai mengendarai mobil lawas Jeep Wrangler Rubicon warna putih. Dia datang tanpa sopir atau pengawal saat menghadiri acara pembekalan menteri di Hambalang. Natalius mengungkapkan dirinya tidak biasa menggunakan sopir bahkan sejak masih aktif di Komnas HAM. Saya ini tidak pernah pakai sopir. Sejak Komnas HAM hingga saat ini belum punya sopir. Memang belum punya, ujar Natalius. Dia menuturkan dirinya datang tidak menggunakan sopir bukan untuk pencitraan sebagai sosok sederhana, melainkan murni kebiasaan sehari-hari. Bukan sederhana, bukan. Saya tidak buat-buat. Saya apa adanya, kata Natalius. Meski demikian, apabila negara mewajibkan pejabat menggunakan sopir, dirinya siap mematuhi aturan. Mengenai mobil Rubicon yang dikendarai, Natalius menjelaskan kendaraan tersebut bukanlah mobil baru, hanya STNK-nya baru diperpanjang. Selain itu, Natalius mengaku dirinya masih tinggal di rumah sewaan. Diketahui, Jeep Wrangler Rubicon dijual di Indonesia dalam dua pilihan tipe, yakni 2 pintu dan 4 pintu. Jeep Wrangler Rubicon 2 pintu dilego 1,73 miliar rupiah. Sementara unit digunakan Natalius Pigai merupakan tipe 4 pintu ditawarkan seharga 1,83 miliar rupiah. Sepertinya Pak Menteri akan lebih gagah memakai mobil maung Garuda ya setelah menjabat. Menteri ketiga ialah Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHW) berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK pada 8 Mei 2024. Diketahui AHW memiliki total kekayaan sebanyak 116 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN tersebut, AHY tercatat memiliki 7 koleksi kendaraan dengan nilai total keseluruhan 6,9 miliar rupiah. Isi garasi AHY yakni mobil Nissan Navara tahun 2015 senilai 306 juta, Mercedes-Benz S450L tahun 2018 senilai 1,5 miliar. Lexus LX 570 tahun 2017. Hasil sendiri senilai 1,915 miliar rupiah. Mercedes-Benz GLS 450 tahun 2020. Hasil sendiri senilai 1,741 miliar rupiah. Wuling Air F
tahun 2022 senilai 185 juta rupiah. Mercedes-Benz VA 250 tahun 2022 hasil sendiri senilai 1,203 miliar rupiah. Motor Vespa GTS 150 Supersport tahun 2023 hasil sendiri senilai 64,5 juta rupiah. Namun dari semua mobil yang dimiliki Ahi juga diketahui punya hobi overlanding dan hadir sebagai founder dari komunitas overlanding Indonesia yang didirikannya pada akhir 2020 lalu. Dalam unggahan tersebut, tampak unit Ford Ranger serba hitam menjadi andalannya melintasi medan pasir kawasan Gunung Bromo. Dari luar, double cabin dari pabrikan Amerika Serikat tersebut sudah dimodifikasi dengan spesifikasi overland lengkap dengan peralatan camper dan recovery. Tidak hanya di Bromo, sebelumnya AHY dan komunitas overlanding Indonesia pernah melakukan ekspedisi Tour de Sumbar pada 2022 lalu. Dengan diangkatnya Kabinet Merah Putih, masyarakat Indonesia berharap bahwa tiap menteri dapat bekerja sama dengan baik, mengedepankan kolaborasi, dan memberikan inovasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Seluruh elemen kabinet diharapkan mampu merespon dinamika dan tantangan yang ada, serta mewujudkan janji pembangunan yang lebih baik bagi semua rakyat. Dengan semangat baru dan kendaraan yang mendukung mobilitas, mari kita dukung kerja keras Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menjaga dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Demikianlah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bah sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.